Puluhan warga desa Sumorami, Kecamatan Candi, Sidoarjo, geruduk Balai Desa, Rabu 9 Maret 2022 siang. Masa salah satu calon kepala desa ini mendatangi Balai Desa untuk mengawal mediasi yang dilakukan oleh pihak panitia Pilkades Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta saduki calon yang diusung. Mediasi ini untuk memastikan diterima atau ditolaknya lamaran saduki yang kemarin dikembalikan oleh panitia Pilkades Desa Sumorami karena kurangnya persyaratan pendaftaran. Dari hasil mediasi itu pun diputuskan saduki tidak masuk alias ditolak dalam pendaftaran pemilihan kepala desa Sumorami periode 2022 sampai 2028. Menanggapi hal itu, saduki kecewa dan akan menggugat panitia ke PT UN. 1 juta, ternyata belum selesai, gak tanggung jawab. Kadigen terutama nomor 3 Kadigen. Ternyata panitia Kadigen itu gak tanggung jawab, gak selesai, termasuk saya selesaikan lagi. Sampai sini, mulai dulu settingannya permainan saya ditaruh gagal. Masa ada rapat BPD sama Pak Lurah, saya ditaruh di luar. Padahal keperluannya untuk menyelesaikan untuk klarifikasi masalah pembagian tuh, keputusan pembagian di berapa PT ngasih desa berapa? Sajane penuh dia udah batu aja batu desa lah. Masih gak jelas sama ngomong lah, agama pakai lah. Bah, ini kan jenengan tidak masuk di dalam kontestasi. Apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan? Terus terang, dengan adanya penolakan untuk lamaran saya untuk calon kader, terus terang kita ada langkah jurubicara lain. Karena pembentukan panitia Pilkades dengan cara curang. Karena apa? Yang diundang itu setelah jadi pembentukan. Jadi pembentukan dulu jadi, terus RT diundang. Itu ada saksinya. Nanti tidak ada pernyataan yang jadi RT RW itu. Artinya akan digugat ke PT UN, Pak? Iya, terus lanjut ke BUN lah. Tapi biar istilah pembentukan itu cacat hukum karena gak sesuai karo duklake. Sementara itu, menurut kuasa hukum saduki, Hendrik, pihaknya sangat kecewa dengan putusan mediasi tadi yang mencoret kliennya masuk dalam bursa pencalonan kepala desa Sumorami hanya karena satu persyaratan saja. Itu pun sudah diproses pengurusannya. Apa yang disampaikan dari pihak panitia kecamatan, termasuk panitia Pilkades Kabupaten, menyampaikan bahwa panitia desa Sumorami sudah menjalankan mekanisme aturan pergub dan perda. Tapi memang di situ saya akui di dalam pasal di 520 aturan bupati di pasal 20 ayat 3 menjelaskan panitia hanya menerima berkas yang lengkap. Hanya memang gini loh, pertanyaan saya, kenapa tidak ada relaksasi? Karena apa? Dari Bonsar sendiri juga ada, masih diberikan kesempatan untuk mengurus penyelesaian berkas administrasi, itu masih dilakukan dengan saat ini, termasuk yang di desa Ketegan ditanggulangi. Nah, kami minta sebenarnya begini, kalau saya sebagai klien pendamping, ya kan dari Lembaga LSM Penjara Indonesia Kabupaten Sidoarjo, kita bisa menerima, gitu. Tapi tolong jelaskan sebenarnya regulasinya itu bagaimana. Tapi tetap dari pihak panitia tetap menyampaikan, saya menjalankan aturan Pergub 520. Nah ini disampaikan juga. Hanya pertanyaan saya begini, terbuka. Kenapa desa lain bisa? Sumorami kok tidak bisa? Nah itu. Tapi yang pasti begini, kami sebagai kuasa pendamping dari Lembaga LSM Penjara Indonesia, apa tergantung dari klien saya. Kalau masalah mereka tidak puas, kalian tidak puas, mau nggak menggugat, LSM Penjara pun siap mendampingi sampai dimanapun juga. Karena sekali lagi, kita butuh keterbukaan proses dari awal, transparan dan fair itu yang kami lakukan. Kenapa? Pesta demokrasi ini harus adil, jujur, gitu loh. Kalau selesai tahapan yang mana? Nah tahapan ini kan prosesnya itu kan hanya disampaikan begitu. Ini kan tidak jelas lagi. Tapi oke lah, kita melihat dulu langkah berikutnya. Bagaimana nanti calon yang merasa sudah dicoret ini, yang gagal ini, apakah masih mau melanjutkan ke tingkat PT TUN? Kami siap untuk mendampingi, bahkan masyarakat sudah menyampaikan siap untuk mendampingi beliau sampai kasus ini selesai. Action. Nah, kalau memang regulasinya memang itu tetap kita mengatur kepada Pergub 5 tahun 2020, iya kan? Dan memang kalau memang ini kita ajukan ke PT TUN, kita menggugat, ya kami juga minta kebijakan.
proses ini jangan dijalankan dulu untuk pemilihan kepala desa. Gitu loh. Menunggu proses ini sampai clear. Mau terlepas klien saya kalah nanti di tingkat pengadilan, ya kan, atau dimenangkan tingkat pengadilan, intinya dihentikan dulu. Supaya apa, Mas? Kita meredam masyarakat jangan sampai terpancing emosinya, ya kan, karena tidak inginkan demokrasi ini tidak berjalan dengan baik di Desa Sumerami. Kita inginkan demokrasi ini berjalan, makanya kami minta nanti pihak-pihak yang terkait tolong dipikirkan. Sementara itu, Camat Candi, Lukman Sanjaya, ketika ditemui di tempat yang sama mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan regulasi tentang pelaksanaan pilkades kepada pihak calon yang ditolak. Oleh karenanya, saat ini Desa Sumorami mencatat 2 kandidat yang akan berkompetisi dalam pilkades nanti. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNN TV.